Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvi Dwi Novitasari dengan NIM 202211112037 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Bangun Ruang Menggunakan Metode Minmap pada Siswa Kelas 5 SD. Pada bab 1 terdiri dari yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik yaitu kurangnya model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, setiap terjadi perubahan kurikulum pembelajaran matematika selalu ditekankan pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang disebut PAIKEM. Akan tetapi pada prakteknya guru kesulitan menghadirkan PAIKEM tersebut dalam kelas. Proses pembelajaran saat ini terlalu mementingkan perkembangan pada tataran pengetahuan sehingga persoalan kreativitas pada taraf pemahaman konsep, prinsip, dan kemampuan menyelesaikan masalah masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu peneliti berkeyakinan menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif yaitu dengan metode min mapping. Min mapping adalah satu cara baru yang dipopulerkan oleh Tony Buzan untuk mencatat ide atau gagasan yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir. Dan yang terakhir yaitu sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Bangun Ruang Menggunakan Metode Minmap pada Siswa Kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan metode Minmap pada siswa kelas 5 SD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran Minmap pada siswa kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini ada dua macam manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha yang mengarah pada pengembangan pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu meningkatkan kreativitas siswa karena dibutuhkan kemampuan untuk mengkreasikan catatan dalam metode pembelajaran Minmap. Yang kedua, memperdalam pemahaman karena dalam metode pembelajaran Minmap, siswa harus mengetahui konsep dari materi himpunan untuk menentukan pokok pikiran dari materi tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan daya ingat terhadap materi yang diajarkan karena dalam metode pembelajaran Minmap dituntut untuk membaca dan merangkum kembali catatan konvensional yang telah siswa lakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu manfaat bagi guru. Yang pertama yaitu mendapatkan strategi pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran Minmap sebagai suatu alternatif dalam upaya mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, membantu guru untuk melaksanakan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mendapatkan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu manfaat bagi sekolah, memberikan sumbangan dalam perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan potensi belajar siswa yang akhirnya berpengaruh pada mutu sekolah. Pada bab 2 berisi yakni kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu belajar adalah usaha merubah tingkah laku yang berkaitan dengan penambahan ilmu, kecakapan, keterampilan sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri yang dalam prosesnya terjadi interaksi dengan lingkungan sebagai hasil dari pengalaman. Faktor yang mempengaruhi belajar ada 3 macam faktor, yaitu faktor internal, eksternal,
dan faktor pendekatan belajar, di mana faktor internal yaitu meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa, dan faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi pembelajaran. Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi belajar siswa adalah faktor internal yang mencakup kondisi siswa dan faktor pendekatan belajar yang dalam hal ini digunakan sebagai metode mind map sebagai objek penelitian. Mind map atau peta pemikiran adalah metode yang dirancang oleh guru untuk membantu proses belajar siswa menyimpan informasi berupa materi pelajaran yang diterima oleh siswa dan membantu siswa menyusun inti-inti yang penting dari materi pelajaran ke dalam bentuk peta atau grafik. Dalam kegiatan belajar menggunakan metode mind map ini, siswa aktif menyusun inti-inti dari suatu materi pembelajaran menjadi peta pemikiran mind map. Peta pemikiran ini akan membantu anak, yaitu 1. Mudah mengingat sesuatu, 2. Mengingat fakta, angka, dan rumus dengan mudah, 3. Meningkatkan motivasi dan konsentrasi, dan yang terakhir, mengingat dan menghafal menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu kelebihan mind map. Kelebihan mind map yang pertama yaitu catatan lebih padat, jelas, dan terfokus pada inti materi. Yang kedua, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Yang ketiga, level keutamaan informasi terdefinisi secara lebih baik. Yang keempat, informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind map sehingga mempermudah proses mengingat. Yang kelima, enak dilihat, dibaca, direnungkan, dan diingat. Dan yang terakhir yaitu menarik dan menahan perhatian mata atau otak. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Catatan adalah instrumen penting dalam belajar pada seluruh jenjang pendidikan. Dengan catatan, siswa akan lebih mudah mengingat apa yang disampaikan guru. Dahulu, sebelum tugas pendidik beragam seperti sekarang, banyak guru yang menempatkan aktivitas memeriksa catatan sebagai kegiatan untuk mengukur kesungguhan siswa belajar. Namun, setelah pendidik makin sibuk dengan kewajiban mengolah administrasi pembelajaran dan semakin variatifnya sumber belajar yang digunakan siswa, banyak sekolah yang kurang peduli terhadap catatan siswa dan kurang menyadari betapa pentingnya catatan bagi siswa dalam mengingat materi yang diajarkan. Mind map atau pemetaan pikiran merupakan satu bentuk metode belajar yang efektif untuk memahami kerangka konsep materi pelajaran sehingga daya ingat siswa terhadap materi yang diajarkan akan lebih kuat. Hal tersebut tentu akan berakibat pada meningkatnya hasil belajar siswa. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini yaitu menurut landasan teori, hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran metode mind map dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian berisikan yakni jenis penelitian, setting penelitian, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Dari pengertian penelitian tindakan kelas di atas, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui metode mind map. Artinya, dalam penelitian ini terdapat proses kegiatan guru dan siswa untuk meningkatkan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Model penelitian yang dipilih adalah model siklus yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan, yaitu siklus spiral. Artinya, pembelajaran yang semakin lama semakin meningkat hasil belajarnya, mampu mengatasi masalah yang muncul di kelas. Desain penelitian.
Desain penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan peneliti laksanakan. Desain penelitian yang digunakan menunjukkan pada proses pelaksanaan penelitian yang dikemukakan oleh Kemis dan Taggart dalam Suharsini Arikunto tahun 2008 halaman 84 yang menggunakan siklus sistem spiral yang masing-masing siklus terdiri dari rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Komponen tersebut merupakan rangkaian dalam satu siklus dan jumlah siklus yang dilakukan tergantung permasalahan yang diselesaikan. Selanjutnya, setting penelitian. Setting penelitian menjelaskan tentang lokasi dan gambaran tentang kelompok subjek yang dikenai tindakan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD pada semester genap tahun ajaran 2022 atau 2023. Subjek dan objek penelitian ini adalah benda, hal atau orang, tempat, variabel penelitian melekat. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD, sedangkan objek dari penelitian ini adalah proses penerapan metode mind map atau peta pemikiran pada pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 macam, yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yang kedua, tes, dan yang terakhir, dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil tes secara tertulis. Hasil analisis tes secara kuantitatif dihitung secara persentase dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu A. Merekap nilai yang diperoleh siswa, B. Menghitung nilai masing-masing aspek, dan C. Menghitung nilai rata-rata. Yang kedua yaitu analisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk menganalisis data non-tes yang diperoleh dari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk memperoleh data non-tes dari responden, digunakan lembar observasi dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif ini digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa. Selain itu, data non-tes juga digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil non-tes. Yang kedua, reduksi data. Dan yang ketiga, mengkategorisasikan data. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.